Selamat siang anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini dan pelajaran berikutnya. Oke, kita lanjutkan pelajaran IPA kali ini. Kita akan membahas tentang peredaran darah pada manusia. Kalian bisa perhatikan di buku paket kalian itu kita mulai dari halaman 54 sampai dengan 55. Nah, sebelum kita membahas tentang peredaran darah, Miss tanya dulu. Sebelum materi ini kalian belajar tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Diingat-ingat kembali ya. Minggu depan kalian akan ulangan bab tersebut. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang sistem pencernaan makanan. Nah, apa hubungan antara pencernaan makanan dengan materi kita pada hari ini? Nah, ketika kita membahas tentang sistem pencernaan makanan, masihkah kalian ingat di mana terjadinya proses penyerapan sari-sari makanan? Oke, ya. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus. Nah, bagaimana kemudian itu bisa sampai dan digunakan oleh tubuh? Nah, sari-sari makanan tersebut akan diangkut oleh darah. Kali ini kita akan membahas bagaimana mekanismenya, bagaimana sistem peredaran darah pada manusia. Oke, perhatikan di buku paket kalian halaman 54. Nah, sebelum Miss lanjut nanti untuk materi berikutnya, Miss harap kalian menyiapkan boleh pensil warna, boleh spidol, boleh krayon, ataupun glitter dan lain sebagainya yang berbeda warnanya, yaitu warna biru dan warna merah. Kenapa? Hal itu akan kita pergunakan untuk pembahasan berikutnya tentang sistem peredaran darah pada manusia, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke, ingat siapkan dua macam yang berbeda warna yaitu merah dan biru. Kita lanjutkan ke halaman 54. Kalian perhatikan di situ, jika kalian menemukan kalimat yang Miss bacakan ini, tolong digarisbawahi. Halaman 54. Sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah juga mengangkut zat-zat sisa untuk dikeluarkan dari tubuh. Seperti halnya sistem-sistem yang lainnya, sistem peredaran darah ini terdiri atas beberapa organ atau alat penyusunnya. Yang pertama, kalian perhatikan di sana ada jantung. Ada yang tahu jantung mungkin? Oke, perhatikan di halaman 54. Jantung pada manusia itu terdiri atas 4 ruangan. Ingat, 4 ruangan. 2 serambi dan 2 bilik. Yang mana yang serambi, yang mana yang bilik? Perhatikan di halaman 54. Di bagian atas ini adalah serambi. Serambi itu ada 2, serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian di bagian bawah ini ada yang namanya bilik. Bilik juga ada 2, bilik kanan dan bilik kiri. Ingat saja, yang atas adalah atrium atau serambi, yang bagian bawah itu adalah ventricle atau bilik. Nah, bagaimana cara membedakan antara serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri? Oke, Miss kasih tahu kalian intinya seperti apa cara membedakan serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Perhatikan kembali di halaman 54. Untuk menentukan bagian kanan dan bagian kiri itu berkebalikan dengan yang di buku. Maksudnya seperti apa? Kalau seandainya kalian memegang buku seperti ini. Nah, seperti biasa kalian bacakan, ini bagian sebelah kiri kalian dan ini bagian sebelah kanan. Nah, untuk menentukan kanan dan kiri dari jantung, kalian hadapkan pada diri kalian sendiri. Seperti ini bukunya, hadapkan. Jadi yang tadinya di buku sebelah kiri itu adalah serambi kanan, bilik kanan. Kalau yang tadinya di sebelah kiri itu adalah serambi kiri, bilik kiri. Jadi ingat di halaman 54. Kalau ada yang kurang jelas bagaimana cara menentukan antara bagian kanan dan bagian kiri, kita bisa diskusikan lewat WA group ataukah kita diskusi di Google Classroom. Oke, next kita lanjutkan di sini. Kemudian ada
yang kedua ada di halaman 55, itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia itu pada dasarnya kalau di buku itu ada 3. Yang pertama itu adalah arteri, kemudian vena, dan kapiler. Masing-masing pembuluh darah ini memiliki fungsi tersendiri. Kalian perhatikan dan kalian garis bawahi apa yang disampaikan. Arteri, ini kata kuncinya ya. Arteri membawa darah keluar dari jantung. Ingat, arteri membawa darah keluar dari jantung. Kemudian dinding arteri itu tebal dan elastis. Denyutnya sangat terasa. Kemudian letaknya jauh di permukaan kulit. Nah, itu ciri-ciri dari arteri. Ulangi sekali lagi. Arteri itu membawa darah keluar dari jantung, kemudian dindingnya tebal dan elastis, kemudian denyutnya sangat terasa, dan letaknya jauh dari permukaan kulit. Next, yang kedua ada vena. Ciri-ciri dari vena. Vena ini merupakan cara kerjanya kebalikan dari arteri tadi. Vena membawa darah menuju jantung, masuk ke dalam jantung, kemudian dindingnya tipis dan kurang elastis, letaknya dekat permukaan kulit, kemudian memiliki katup di sepanjang pembuluh. Nah, Miss ulangi sekali lagi. Vena membawa darah menuju ke jantung, dindingnya tipis dan tidak elastis, kemudian letaknya dekat permukaan kulit, memiliki katup di sepanjang pembuluh. Oke, itu tadi arteri dan vena. Berikutnya adalah pembuluh kapiler. Apa itu pembuluh kapiler? Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dan berhubungan langsung dengan sel-sel jaringan tubuh. Di dalam kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, berikutnya setelah pembuluh darah tentu saja ada darah. Pernahkah kalian memperhatikan ketika kalian luka, darahnya bagaimana? Apakah terus mengucur ataukah berhenti begitu saja? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, darah merupakan komponen yang sangat penting dalam tubuh kita. Darah ini terdiri atas yang pertama, sel darah merah. Ingat, sel darah merah. Eritrosit, red. Eritrosit, sel darah merah. Kemudian ada sel darah putih, leukosit. Kemudian ada keping-keping darah atau trombosit dan plasma darah. Jadi itu bagian-bagian darah. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Yang ketiga ada keping-keping darah atau trombosit. Dan yang keempat ada plasma darah. Oke, kita bahas lebih lanjut. Lanjutannya itu ada di halaman 56 ya. Kita masih bahas yang di halaman 55. Nah, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berperan sebagai pengangkut oksigen. Jadi ingat, sel darah merah berperan sebagai pengangkut oksigen. Di dalam sel darah merah ini mengandung protein yang berwarna merah yang disebut dengan hemoglobin. Garis bawahi hemoglobin. Nah, di sistem pencernaan sebelumnya kita sudah membahas ada salah satu makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam proses pembentukan hemoglobin. Kalian bisa ingat kembali, baca kembali materi sistem pencernaan. Oke, next. Apa fungsi dari hemoglobin ini? Hemoglobin berfungsi untuk
mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, berikutnya kalian perhatikan di halaman 56 ini. Nah, di halaman 56 itu ada sel darah putih atau apa tadi? Sel darah putih apa namanya? Ya, leukosit. Sel darah putih atau leukosit, dia fungsinya seperti tameng, benteng. Jadi dia itu berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Itu fungsi leukosit atau sel darah putih. Nah, kemudian kita lanjut ke keping-keping darah. Keping-keping darah ini berfungsi dalam pembekuan darah ketika kita luka dan juga penyembuhan luka. Jika ada bermasalah dengan trombosit ini, keping-keping darah ini, maka proses penyembuhan luka itu akan sedikit memakan waktu yang lama. Nah, yang terakhir itu adalah plasma darah. Plasma darah ini adalah bagian darah yang cair yang terdiri atas 90% air. Plasma darah ini berperan dalam mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Nah, bagaimana caranya kita bisa membedakan yang mana plasma darah, yang mana sel darah? Biasanya itu dilakukan sentrifugasi. Jadi yang mengendap di bawah itu adalah bagian sel darahnya, yang di atas yang bening itu adalah berupa plasma darah. Kalian bisa lihat di halaman 56 yang di pojok itu adalah hasil sentrifugasi atau diistilahkan di sini dikocok yang mendapatkan antara plasma darah dan juga sel darah merahnya. Oke. Untuk materi sistem sistem peredaran darah itu yang bisa Miss sampaikan. Tugas kalian di sini cukup ringan. Miss kok tugas terus, capek Miss. Sama, Miss juga capek, kita sama-sama capek, tapi kita sama-sama belajar di sini ya Nak ya. Ingat, tetap semangat. Rajin berolahraga, makan makanan bergizi. Nah, tugas kalian cukup satu saja. Kalian coba gambarkan jantung, kemudian beri bagian-bagian keterangan bagian-bagian dari jantung tersebut. Kalian bisa mencontoh di halaman 54. Oke, itu saja tugasnya. Ingat, gambar jantung, beri keterangan bagian-bagiannya, itu ada di halaman 54. Nah, untuk kali ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, sehat selalu, dan selamat belajar.